Sindikat mafia tanah di Indonesia terus meneror warga. Mulai dari rakyat jelata hingga pejabat negara menjadi korbannya. Nirina Zubir merupakan salah satu pesohor yang menjadi korban sindikat mafia tanah. Aset senilai 17 miliar rupiah milik Cut Indria Marzuki, Ibu Nirina, berpindah ke tangan mantan asisten rumah tangganya, Riri Hasmita. Untuk orang-orang yang gelap mata, supaya ingat bahwa hukum itu ada dan kalian ini bisa terjerat. Jangan hilaf semata deh hanya untuk harta-harta yang bukan milik kalian. Kasus bermula saat almarhumah Ibunda Nirina minta pelaku Riri mengurus 6 sertifikat tanah dan rumah. Kesempatan tersebut digunakan pelaku untuk mengubah hak kepemilikan 6 sertifikat dengan memalsukan hak kuasa. Dari kasus tersebut, 5 orang ditetapkan menjadi tersangka. Ada 2 orang ini adalah suami istri yang merupakan mantan asisten rumah tangga daripada si korban atau almarhum. Kemudian satu lagi tersangka adalah notaris, ya, notaris yang berhasil kita amankan. Jadi 3 tersangka sekarang ini. Ini pun sebenarnya belum lagi, ada 5 ya, 2 masih pendalaman. Ulangi, 5 tersangka yang sudah kita amankan, 3 yang sudah saya jelaskan tadi, ada 2 lagi yang masih dalam pendalaman sekarang ini, tapi sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tak hanya Nirina Zubir, mantan Menteri Luar Negeri Dino Patijalal juga menjadi korban mafia tanah. Sertifikat rumah milik Ibu Dino Patijalal beralih nama di Badan Pertanahan Nasional, sementara pihak keluarga tidak pernah melakukan transaksi jual beli. Modus yang dilakukan mafia tanah kepada keluarga Dino kala itu mengincar target dengan membuat KTP palsu hingga berkolusi dengan broker hitam dan notaris bodong. Rumah ibu saya yang nggak pernah dijual, dia nggak pernah ketemu dengan keluarga saya manapun, toto beralih nama ke dia, gitu, ya kan? Itu hitam di atas putih, ya kan? Dan di rumah yang lain itu salah satu figur bilang dia dipakai juga untuk ngerjain rumah yang sekarang menjadi rumahnya Freddy, gitu. Tahun 2023, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional telah mengungkap 86 kasus mafia tanah dengan 159 tersangka. Kerja keras tersebut mencegah negara kehilangan tanah seluas 8.018 hektar dengan nilai 13,2 triliun rupiah. Buat sertifikatnya, mudah sekali, cepat. Dengan program PPSL tidak ikut biaya aneh-aneh. Terbukti dari yang saya sampaikan tadi bahwa sertifikat asli yang dimiliki oleh para korban itu bagaimanapun tidak mampu menyelamatkan aset-aset yang dimiliki. Nah, yang kedua, jika sudah memiliki sertifikat, jangan sembarangan dititipkan atau dipinjamkan kepada siapapun yang tidak berwenang atau tidak berhak. Mohon maaf, seringkali yang menjadi korban, saya ulangi, yang menjadi pelaku itu ada di sekitar korban. Ya, bukan berarti tidak menjadi curiga kepada orang-orang terdekat kita, tapi banyak sekali laporan itu diawali dari orang-orang yang terdekat dengan kita sendiri. Dalam konferensi pers pengungkapan tindak pidana pertanahan di Jambi pada Selasa 25 Juni lalu, Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional, mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan sertifikatnya agar terhindar dari mafia tanah. Konsorsium Pembaruan Agraria mengidentifikasi aktor dan peranan mafia tanah di Indonesia. Pelaku utama merupakan pengusaha dan petinggi di pemerintahan yang berperan memesan serta memenuhi pesanan tanah untuk mencapai ambisi bisnisnya. Pelaku di tingkat lapangan merupakan advokat, pemuka agama, pemerintah daerah, desa, oknum aparat hingga preman. Mereka bertugas mengeluarkan rekomendasi desa sesuai dengan kebutuhan pengusaha
memberi izin lokasi sepihak, memalsukan laporan mengenai kondisi penguasaan tanah, hingga memaksa masyarakat berkenan menyerahkan tanahnya dengan cara kekerasan. Pelaku di ranah penerbitan hak atas tanah. Oknum pejabat tinggi kementerian ini bertugas memberikan keputusan yang sebelumnya sudah dipesan oleh pengusaha, meskipun prosesnya melawan hukum atau ilegal serta cacat prosedur. Terakhir, pelaku di ranah peradilan. Para pihak di posisi ini bertugas memenangkan gugatan pengusaha atau mengalahkan gugatan masyarakat, meski mengetahui adanya kecacatan hukum di dalamnya. Korban sindikat mafia tanah tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan politik. Sederet peristiwa kasus kejahatan mafia tanah yang terjadi menuntut kita untuk terus waspada dan berhati-hati. Tidak hanya menjaga, namun mempercayakan kepada pihak yang tepat agar tanah yang dimiliki tidak diambil alih oleh sindikat mafia tanah. Jadi, jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.